Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini sesuai dengan hasil polling waktu itu, kita akan lanjut membahas light novel Rosidere volume 3-nya. Yang dimana pembahasan volume 3 ini akan dibagi menjadi 4 part nantinya Kima. Jadi tiap part itu merangkum masing-masing 2 chapter, oke? Bella seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah Kima untuk minta support kalian dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait video yang akan kita bahas di channel ini Kima, oke? Oke lah Kima, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan di ruang kelas, tepat setelah hari kemenangan Masachika dan Alia dalam debat mereka melawan Sayaka waktu itu. Nah, sewaktu Masachika memasuki ruangan kelas, di situ para murid sudah heboh membicarakan kemenangan Masachika dan Alia waktu itu. Mereka sangat antusias dan kagum karena Masachika dan Alia bisa mengalahkan Sayaka yang terbilang tidak terkalahkan. Nah, Masachika yang merasa direpotkan dengan reaksi sisi kelas tersebut, seketika melirik ke arah Alia yang dari tadi hanya duduk tenang. Masachika di situ sedikit heran karena tidak ada satupun teman kelasnya yang berani bertanya kepada Alia. Sementara Alia juga ada di acara debat waktu itu. Nah, di sini Masachika menyadari kalau situasi seperti ini sangatlah tidak bagus untuk mereka. Masachika sadar kalau Alia tidak mungkin bisa terpilih menjadi seorang ketua OSIS jika ia tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman kelasnya sendiri. Masachika pun mencoba untuk melempar semua pertanyaan dari teman-teman kelasnya tadi ke arah Alia yang dari tadi hanya duduk diam. Nah, Alia yang mendengar kalau Masachika melempar masalah tersebut kepada dirinya, seketika panik karena tidak tahu harus menjawab apa kepada seisi kelas. Seisi kelas pun terus-menerus bertanya mengapa pasangan Alia dan Masachika sanggup menang melawan Sayaka dan bagaimana strategi yang mereka gunakan. Nah, Alia di sini masih tidak mampu berkomunikasi dengan baik ke sisi kelas. Namun setidaknya, teman-teman sekelasnya sudah berani mencoba untuk berkomunikasi dengan Alia, yang dimana hal tersebut akan membantu pasangan Masachika dan Alia dalam pemilihan ketua OSIS nantinya. Nah, kemudian saat tengah berusaha untuk merespon berbagai pertanyaan yang muncul, tiba-tiba murid sisi kelas pun mulai menjelek-jelekkan Sayaka karena melarikan diri dari pertarungan, padahal ia sendirilah yang sudah menantang Alia dan Masachika. Nah, di sini Kima, teman satu kelas mereka itu seakan kayak caper gitulah, ngebela si Alia demi bisa mengakrabkan diri dengan si Alia. Nah, namun reaksi Alia malah sebaliknya. Alia merasa tidak senang karena mereka sudah menjelek-jelekkan Sayaka, karena Alia sendiri tahu kalau Sayaka sudah berusaha dan punya alasan sendiri untuk itu. Nah, Alia yang sudah tidak tahan lagi dengan suasana tersebut, seketika langsung berdiri dan mengode Masachika untuk ikut pergi dengannya. Masachika yang menyadari panggilan Alia pun langsung bergegas keluar mengikuti Alia. Mereka pun pergi ke ruangan OSIS untuk berbicara berdua. Sesampainya di sana, tanpa perlu bertanya, Masachika sudah tahu alasan mengapa Alia sangat kesal. Masachika pun mencoba menjelaskan kepada Alia kalau hal itu sudah menjadi risiko bagi Sayaka karena sudah kalah dalam pertarungan yang ia mulai sendiri. Nah, namun Alia masih sedikit tidak terima karena Sayaka dianggap pengecut karena sudah melarikan diri. Nah, karena sudah tidak tahan lagi melihat Alia yang cemberut dari tadi, Masachika pun memutuskan dan berkata kalau ia akan melakukan sesuatu. Mendengar itu, Alia sempat terkejut namun seakan menunduk karena sudah memberikan beban lagi kepada Masachika. Nah, namun Kima, Masachika membalas wajah merasa bersalah Alia dengan berkata kalau ia sudah berjanji untuk terus mendukung Alia, sehingga jika Alia membutuhkan sesuatu, dengan senang hati Masachika pasti akan membantunya. Nah, mendengar ucapan dari Masachika, Alia pun seketika tersipu memerah dan langsung mengalihkan pandangannya dari Masachika. Alia pun dengan pelan berterima kasih kepada Masachika. Nah, di sisi lain, Masachika yang melihat tingkah malu dari Alia hanya bisa bersyukur dalam hatinya karena bisa melihat pemandangan indah dari Alia si Ratu Tsundere tersebut. Oke, kemudian dilanjutkan saat Masachika mengunjungi kelas sebelah untuk menjumpai Nonoa. Nah, kalau kalian lupa Kima, si Nonoa ini merupakan pasangan debatnya si Sayaka waktu itu. Oke, kemudian melihat kedatangan Masachika, Nonoa seketika langsung melihat keluar jendela dan langsung menyambut Masachika.
Masachika pun langsung mengajak Nonoa untuk berbicara berdua. Masachika di sini berkata kalau ia cukup prihatin mengenai rumor yang beredar mengenai Sayaka yang waktu itu melarikan diri. Nonoa yang menyadari maksud dari Masachika dengan santai langsung menjawab kalau ia sudah mengerti dan ia akan melakukan sesuatu mengenai rumor tersebut. Nonoa berkata kalau ia juga bertanggung jawab atas masalah tersebut karena waktu itu ia sudah melakukan tindakan kotor dengan menyuap beberapa orang sewaktu debat waktu itu. Nonoa pun menjelaskan kalau ia akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan rumor jelek mengenai Sayaka. Nah, mendengar itu, Masachika pun sedikit lega karena Nonoa bisa langsung mengerti. Oke, kemudian saat tengah berjalan kembali menuju kelas, tiba-tiba Masachika menyadari kalau Ayano dan Yuki sudah menguping pembicaraannya dengan Nonoa tadi. Masachika pun langsung menyuruh Yuki dan Ayano untuk keluar dari persembunyian mereka. Nah, setelah menyadari kalau kakaknya sudah mengetahui keberadaannya, Yuki pun dengan senyum nakalnya keluar dengan santai dari tempat persembunyiannya diikuti dengan Ayano. Yuki kemudian berkata kalau ia sudah berfirasat kalau Masachika pasti akan berdiskusi dengan Nonoa mengenai rumor tersebut. Yuki berkata demikian dengan santai seakan tidak merasa bersalah karena sudah menguping dari tadi. Di sisi lain, Ayano hanya menunduk layaknya seorang ninja yang meminta maaf kepada majikan keduanya yaitu Masachika. Masachika pun hanya bisa pasrah melihat tingkah adiknya tersebut. Nah, tiba-tiba saat tengah asik bertiga, Alia pun datang dan secara tak sengaja melihat Masachika sedang bersama dengan Yuki dan Ayano. Nah, di sini Masachika ingin menyambut Alia dengan biasa. Namun setelah menyadari kalau tatapan Alia dipenuhi dengan amarah, Masachika pun mengurungkan niatnya untuk menyapa Alia. Ya, simpelnya si Alia ini cemburu lah Kima, karena ngelihat Masachika sedang bersama dengan kedua gadis teman masa kecilnya. Alia pun seketika langsung pergi karena kesal. Namun Alia sempat bergumam pelan dengan bahasa Rusianya kalau ia sangat kesal karena Masachika tidak mengajak dirinya dan malah asik ngobrol dengan Yuki dan Ayano. Ya, bisa dibilang si Alia ini salah paham lah Kima. Harap maklum lah, terlalu sundere untuk bertanya ya guys ya. Masachika pun seketika bingung melihat tingkah Alia barusan. Namun karena Masachika tidak ingin membuat Alia semakin kesal lagi, Masachika pun berusaha mengejar Alia dan menawarkan belajar bersama sebagai gantinya. Alia yang mendengar ajakan dari Masachika tersebut pun seketika langsung reda seakan ia sudah menunggu ajakan tersebut dari tadi. Alia pun menerima tawaran Masachika untuk belajar bersama dengan tingkah sunderenya. Oke, kemudian dilanjutkan pada sesi belajar di ruang OSIS. Di sini hanya ada Masachika dan Alia berdua. Dan ya, Alia yang tadinya sangat marah, seketika langsung terlihat cerah hanya karena bisa berduaan dengan Masachika. Di sisi lain, Masachika seperti biasa tidak peka akan hal itu. Nah, kemudian saat tengah asik belajar berdua, tiba-tiba Yuki dan Ayano datang memasuki ruangan OSIS. Bisa dibilang Kima, si Yuki ini lagi-lagi sengajalah datang untuk mengganggu waktu berdua Masachika dan Alia. Masachika sadar akan hal itu karena melihat senyum licik dari Yuki. Masachika pun seketika berteriak dalam hatinya mengapa adiknya tersebut sangat suka mengganggunya. Nah, di sisi lain, Alia yang tadinya suasana hatinya sudah membaik, seketika itu juga kembali bad mood karena kedatangan Yuki dan Ayano. Alia pun seketika bergumam kembali dalam bahasa Rusianya kalau ia tidak ingin waktu berduaannya dengan Masachika diganggu oleh orang lain. Nah, Masachika yang seperti biasa mengerti ucapan Alia barusan hanya bisa menahan diri agar tidak tersenyum akan keimutan dari Alia. Kemudian tanpa rasa bersalah, Yuki pun bergabung dengan mereka diikuti juga dengan Ayano. Mereka pun memulai sesi belajar mereka. Kemudian setelah cukup lama belajar, tiba-tiba Maria datang memasuki ruangan OSIS karena urusannya di kelas sudah selesai. Nah, saat Maria ingin bergabung dengan Masachika dan yang lainnya, tiba-tiba Maria menemukan sebuah buku hipnotis di atas meja sang ketua OSIS. Ini kok jadi alur-alur cerita hentong gitu ya Kima? Nah, kemudian Maria dengan riang langsung menawarkan Masachika untuk mencoba buku panduan hipnotis tersebut kepada dirinya. Masachika yang tidak bisa menolak permintaan Maria pun hanya bisa menurut dan mencobanya. Masachika mengikuti instruksi di buku tersebut dan mencoba menghipnotis Maria. Dan ya, ternyata berhasil Kima. Maria seketika terduduk diam dengan pandangan kosong persis kayak heroin-heroin yang kena NTR di hentong-hentong sana Kima.
Nah, awalnya Masachika dan yang lainnya menganggap kalau Maria sedang akting saja. Namun saat mereka mencoba menggoyangkan tubuh Maria, Maria sama sekali tidak melawan, bahkan ia bisa saja terjatuh ke lantai jika tidak ditopang oleh Masachika. Masachika pun sedikit panik dan mencoba membatalkan hipnotis tersebut sesuai dengan buku panduan. Dan ya, Maria pun seketika kembali sadar. Nah, Maria di sini bukannya takut atau khawatir, malah sebaliknya. Maria sangat kesenangan dan malah ingin dihipnotis lagi. Maria pun mengajak Alia untuk ikut dengannya kali ini. Masachika pun kembali mencoba hipnotisnya kepada dua bersaudara tersebut. Dan ya, hipnotis Masachika kembali berhasil. Maria dan Alia terduduk diam dengan mata mereka yang kosong. Nah, melihat situasi yang langka tersebut, Yuki seketika langsung bersemangat dan ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan hal-hal yang erotis. Yuki berkata kalau Masachika sebaiknya mengabadikan momen tersebut. Namun Masachika tidak setuju dengan pikiran bejat adiknya tersebut. Nah, karena kesal kepada Masachika yang tidak berani melakukan hal-hal erotis, Yuki pun tidak tinggal diam. Yuki pun mencoba memberi sugesti tambahan kepada Alia dan Maria agar mereka menjadi jujur sesuai keinginan terdalam mereka, sekalipun hal itu berbau erotis. Nah, mendengar sugesti dari Yuki, Alia pun seketika berdiri dan mulai melepaskan pakaiannya satu persatu. Masachika yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa terdiam membatu diiringi rasa nafsunya. Di sisi lain, Yuki mencoba untuk menutup mata Ayano karena ia merasa kalau Ayano masih terlalu cepat untuk melihat adegan tersebut. Nah, kemudian saat situasi sedang memanas, tiba-tiba Chisaki, yaitu wakil ketua OSIS mereka, datang dan langsung memukul dagu Alia sampai ia jatuh pingsan. Chisaki berkata kalau hal tersebut lebih baik daripada membiarkan Alia semakin tidak terkendali. Nah, melihat situasi yang sudah meredah berkat bantuan Chisaki, Masachika pun seketika merasa lega dan ingin berterima kasih kepada Chisaki. Nah, namun Ikima, di situ Chisaki seakan juga sedang bersiap-siap untuk memukul pingsan Masachika karena ia sudah melihat bagian memalukan dari Alia barusan. Masachika pun di situ hanya bisa pasrah biarpun ia tidak melakukan apa-apa dari tadi. Oke lah Kima, sekian pembahasan dari part satunya. Agak memanas tadi ya Kima. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.